Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup, hendaknya yang menjadi keutamaan hidup kita ialah mengenal kebaikan Tuhan, mengenal bimbingan Tuhan, dan mengenali apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam persiaran hidup kita. Itulah yang menjadikan hidup kita akan penuh berkat dan berkelimpahan kasih Tuhan yang sungguh nyata di dalam persiaran hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau memenuhi kami dengan roh kebenaran. Bantulah kami untuk mengenal kebaikan-Mu, rencana-Mu dan kehendak-Mu di dalam persiaran hidup kami, sehingga kami benar-benar mampu menjadi orang yang beriman sejati, bukan karena supaya dipandang, melainkan karena inilah bukti bahwa kesetiaan kami akan rencana-Mu kami laksanakan di dalam persiaran hidup kami. Dampingilah kami ya Tuhan, agar kami tetap selalu setia dan taat pada rencana-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, kembali kita diajak untuk belajar dari sikap Ayub, di mana dia sama sekali tidak menyalahkan dan juga sama sekali tidak mengkambing hitamkan sang pemilik kehidupan. Bahkan ia dengan iman yang sadar, dengan penuh kepercayaan dia mengatakan, sekarang mataku sendiri memandang Engkau, maka aku mencabut perkataanku. Bahkan ia mengatakan bahwa semua rencana Tuhan baik adanya. Tinggal bagaimana kita dengan tekun dan setia menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam persiaran hidup kita. Ayub menegaskan dan membuktikan karena Ayub menyesal. Ayub melihat dan mengoreksi diri dan tidak mengkambing hitamkan Tuhan. Bahkan ia tidak menjadi pribadi yang putus asa, tetapi berani memulai lagi, berani bangkit lagi, berani melangkah lagi. Akhirnya berkat Tuhan pun melimpah di dalam persiaran hidupnya. Ia mendapatkan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai. Begitu banyak berkat dan dia diberikan keturunan yang begitu banyak karena ia mengutamakan Tuhan, ia mengandalkan Tuhan dan dia tidak mengandalkan dirinya. Ia tidak pernah mengagung-agungkan kehebatannya di dalam bertani, di dalam pengembaraannya, di dalam persiarahannya. Ia selalu mengatakan semua karena berkat Tuhan. Sungguh indah bukan ketika kita pun di dalam persiaran hidup kita selalu mengutamakan Tuhan, bukan mengagung-agungkan diri kita, tetapi mengagungkan Dia, sang pemilik kehidupan. Tetapi yang terjadi seringkali kita menyombongkan. Ini kalau bukan karena saya, tidak mungkin terjadi demikian. Ini kalau bukan karena saya, tidak mungkin acaranya sesukses ini. Jika Tuhan tidak berkehendak, maka kita pun tidak akan bisa. Tetapi janganlah kita menjadi rendah hati. Janganlah kita menjadi rendah diri. Tetapi jadilah pribadi yang rendah hati, yang mau mengerti, yang mau terus belajar, yang mau terus berjuang demi kebaikan bersama. Di dalam Injil hari ini, di dalam Lukas, Yesus menegaskan, jika kita menghendaki belas kasih Allah, maka berbelas kasihlah kepada sesama kita. Jika kita menghendaki pengampunan yang berasal dari Allah, maka beranilah kita memberikan pengampunan kepada mereka yang telah melukai hati kita. Maka jelas disabdakan di dalam Yesus, di dalam Injil Lukas oleh Yesus, berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat,
tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Yesus di dalam Injil Lukas mau mengajak kita untuk belajar bersyukur, belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Jika kita sudah diberikan penglihatan, ketika kita sudah melihat bahwa kita harus mengambil ini, maka ambillah dengan bijaksana, putuskanlah dengan kesadaran dan kerendah hatian. Jika salah, belajarlah dan bukan menghakimi diri atau sesama, atau mencari kambing hitam, tetapi terus belajar mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dan melihat apa yang bisa kita lihat. Sebagaimana Yesus katakan, tidak semuanya yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita alami bisa dirasakan oleh orang lain. Jangan pernah menyesali kenapa Tuhan memberikan persoalan hidup yang sedemikian, kenapa Tuhan mendidik kita yang sedemikian. Ingat, masih banyak orang lain yang mungkin ingin merasakan apa yang kita alami. Hanya mereka memiliki jalan yang berbeda. Di dalam keunikan, di dalam perbedaan, hendaknya kita belajar untuk mengerti apa maksud dari rencana Sang Pemilik kehidupan. Di dalam perbedaan ada keindahan, di dalam perbedaan ada pengampunan, dan di dalam perbedaan kita diminta untuk saling mengerti dan melengkapi. Jadilah berkat di dalam hidup kita, agar kita sungguh mewartakan kemuliaan Allah. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, kuncinya di dalam hidup ialah kita menjadi rendah hati, tekun dan setia pada rencana Allah. Dan ketika kita berhasil, bukan karena usaha kita, tetapi karena Tuhan yang memberkati dan kemauan kita untuk terus belajar dan mengikuti apa yang menjadi rencana Allah. Belajarlah untuk rendah hati dan bijaksana adalah kunci dan keutamaan untuk hidup bahagia dan penuh berkat. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan bersama keluarga, tetap jaga kesehatan. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita hari ini.